Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kelanjutan Uswatun Hasanah. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imra'atin ma ora ana utawi ma min imra'atin ora ana utawi wong wadon tahidu kang haid sapa imra'ah illa kejaba iku kana ono apa haiduha haite wadon. Tidak ada seorang perempuan yang haid kecuali haidnya perempuan tersebut iku kafaratan dadi penglebur, lima marang dosa. Jadi haidnya seorang perempuan itu bisa meleburkan dosanya orang yang haid. Jadi haid itu bukan menjadi satu musibah. Kita enggak puasa karena haid itu bukan berarti musibah, ujian dari perempuan, enggak. Tapi itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, seorang perempuan sebagai pengelebur daripada dosa. Mado kang kelewat apa ma dosa yang lalu. Min dunubiha bayane piro-piro dosane imro'ah. Wa in qalat lan lamun ngucap sapa imro'ah alhamdulillahi, kalimat alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben keadaan. Dia ketika haid mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Wa astaghfiru lan istighfar. Wa astaghfiru lan jaluk ngapura sapa imro'ah Allah ing Allah min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Kata ba mongko nulis sapa Allahu Allah laha marang imro'ah. Nulis apa? Bara'atan minan nari, ing lembaran-lembaran saking neraka. Wajawazan lan bisa lewat ala sirati ing atase jembatan jalan. Wa amanan lan bisa selamat minal adabi saking siksa. Wa rafa'alan ngeluhuraken atau mengangkat sapa Allahu Allah ta'ala mahulur Allah laha marang imra'ah bikulli yaumin kelawan ing dalam saben-saben dina walailatin lan suwengi. Jadi orang yang haid itu adalah penglebur daripada dosa-dosa yang dulu. Dan ketika orang yang haid itu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan perempuan tersebut dari neraka dan juga akan melewatkan ke jembatan Siratal Mustaqim kelak dengan aman dari siksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang tersebut di setiap hari dan malamnya di saat orang tersebut dalam keadaan haid. Walailatin dan suwengi. Darajata arba'ina syahidan ing derajate 40 wong kang mati syahid. Mulia sekali perempuan di saat haid itu. Idza kanat tatkalane ana sapa wadon, sapa imro'ah, dzakiratan iku dzakiratan wong kang iling. Allah taala ing Allah taala fi haidiha ing dalam waktu haid wadon. Jadi ketika haid diperbolehkan tetap orang itu dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya jelaskan mengenai tentang haid terlebih dahulu biar sampean paham. Haid itu batasan usianya adalah umur 9 tahun kurang 16 hari. Itu orang batasan minimal haid. Ada anak TKB pernah tanya, dia mengeluarkan darah haid di usia 6 tahun. Tanya sama medis, itu memang betul-betul darah haid. Terus kemudian tanya hukumnya anak ini sudah mengeluarkan haid ataukah itu adalah darah yang lain. Kalau dalam bahasa Risalatul Mahid itu adalah disebut dengan damul fasad, yakni darah yang rusak.
ya, atau bisa dikategorikan ini adalah istihadah karena usianya belum 9 tahun 15 hari atau 14 tahun 14 hari poin 12 jam ya, 12 jam. Nah, terus kemudian yang kedua, masa daripada haid itu adalah 24 jam terbentang mulai dari tanggal 1 haid sampai tanggal 15. Jadi harus rajin untuk ngitung-ngitung haid pertama, semisal mulainya adalah di waktu asar, terus kemudian maghrib, isya, subuh ya. Dilala subuh berhenti ya, zuhur berhenti, asar haid lagi, dihitung lagi ya. Asar, maghrib, isya berhenti lagi ya, subuh haid lagi, dihitung lagi terus. Terbentang selama 15 hari. Maka ini dikategorikan adalah darah haid. Semisal kok haid zuhur, asar, habis itu maghrib berhenti, maka zuhur, asar itu perkiraan adalah jam 12 ya, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya, sampai asar. Berarti 6 jam, habis itu nggak haid terus ya, selama 15 hari. Maka ini bukan dikatakan darah haid, tetapi istihadah. Dan ketika dia menganggap itu adalah darah haid ya, maka dia nggak sholat, sholatnya itu haruslah diqadha. Ya, itu adalah batasan daripada minimal orang yang haid adalah 24 jam. Terus kemudian ghalibnya, kebiasaan umum orang itu haid, itu wanita haid itu adalah 6 hari ataukah 7 hari. Dan kebanyakan orang haid itu adalah batasan maksimal ya. Itu ghalib itu kebanyakan 6 atau 7 hari, sedangkan batasan maksimalnya itu adalah 15 hari. Kok tanggal 16-nya itu keluar darah haid, maka itu dikategorikan istihadah. Batasan suci karena maksimal ya, orang yang haid itu adalah 15 hari, maka batasan suci minimal adalah 15 hari. Minimal batasan suci itu adalah 15 hari. Umumnya adalah 23 atau 24 hari. Dan batasan maksimalnya tidak terhingga karena Sayyidah Fatimah juga tidak haid ya, tidak haid. Batasan maksimalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya, kalau tanggal 1 sampai tanggal 8 haid, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu haid, kemudian tanggal 20 haid keluar darah haid, itu dihukumi haid atau istihadah? Loh, tak ono sing jawab iki. Ora ono sing jawab iki. Loh, tadi batasan minimal suci itu kan 15 hari. Kalau 8 sampai 20 itu ada 15 enggak itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kan isik 12 ya. Isik 12 ya. Isik 12 itu kan kurang dari 15 hari. Ya, istihadah, Ya. Gimana? Ya. Itu ya, sudah paham ya. Itu yang perlu diperhatikan di saat orang itu dalam keadaan haid. Terus kemudian harus paham mengenai tentang macam-macam darah haid ya. Ada yang merah ke hitam-hitaman, ada yang merah ke coklat-coklatan, ada yang ke kuning-kuningan. Ini permasalahannya adalah terhadap mau selesainya haid ataukah tidak. Ini akan berpengaruh. Kalau darah itu masih merah, kok suaminya buruk-buruk sudah ngomong, "Dek, sudah sholat belum? Dek, sudah sholat atau belum?" Itu maksudnya itu bahasa-bahasa halus ya. Nanti kalau punya suami yang pintar itu biasanya gitu. "Dek, sudah sholat belum? Dek, sudah sholat belum?" Ya, mandi sudah. Ya, mandi sudah. Loh, ini masih darah, ini warnanya merah ya. Kemungkinan besar itu masih akan muncul haid. Walaupun itu sudah berhenti di zuhur, asar, tapi darahnya itu adalah masih merah. Kemungkinan dia akan masih haid lagi ya. Akhirnya mandi ya, kemudian berhubungan. Ketika berhubungan kok di kelaminnya itu masih ada darah ya, dilihat, loh kok ada darah, maka dilihat dulu darahnya. Kalau warna merah maka terkena kafarot ya, terkena denda 1 dinar. Kalau warnanya agak kekuning-kuningan maka terkena setengah dinar. Lumayan rek, 1 dinar ya. Emas sudah naik ya, emas Covid ini sudah naik 800 lebih ya. Kalikan 4,25 ya gram. Itu sudah berapa itu 1 dinarnya. Kalau setengah dinar itu seperti itu. Ya. Jadi bahaya sekali ya. Orang yang haid harus paham warna daripada darah haid itu sendiri. Ya.
Nah, kalau orang itu nggak keluar-keluar haid, maka di usia 15 tahun Hijriah, maka dia sudah dihukumi daripada haid itu sendiri. Dan haid itu Mbak, itu barokah ya. Jadi kalau puasa seperti ini nggak usah minum obat penghenti haid supaya sempurna puasa saya, malah nggak bagus. Waktunya haid ya, karena orang yang haid itu dapat menjadi kafarah, dapat menjadi penglebur daripada dosa-dosa yang lalu ya. Dan juga bisa betul-betul mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari neraka. Dan juga bisa menjadi yakni nanti menjadi kendaraan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan aman ya, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang haid nanti ada larangan-larangan banyak sekali ya, orang-orang yang dalam keadaan haid ya. Orang yang dalam keadaan haid dilarang untuk membaca Al-Qur'an selain hadisnya Abdullah bin Abbas ya, selain hadis itu ya. Itu dilarang. Terus kemudian dilarang tawaf, terus kemudian dilarang sholat, dilarang berpuasa, dilarang talak. Kok laki-laki mentalak istrinya di waktu haid, maka talaknya jatuh, talaknya itu jatuh, disebut dengan talak bid'i. Tetapi proses mentalaknya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istrinya dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid ini disebut dengan talak bid'i. Ya, kalau talak istrinya dalam keadaan masih suci ya, masih suci, maka ini disebut dengan talak sunni, diperkenankan, masih diperbolehkan. Kalau talak itu dilakukan istrinya belum balik, masih umur 8 tahun dan belum pernah digauli ya, maka ini adalah talak la bid'i wala sunni ya, wala sunni. Ini talak ditinjau dari segi pengucapan ya. Nanti yang kuliah-kuliah jurusan awal saksiyah harus paham ya, akan menjadi seorang hakim harus paham ya tentang talak itu sendiri. Tapi kalau talak itu ditinjau dari segi al-adat, yakni bilangannya, talak 1, talak 2, atau talak 1 tapi 2 kali ya. Saya mentalak kamu 2, maka ini disebut dengan talak roj'i, talak yang bisa dirujuk lagi. Asalkan dengan catatan masih iddah ya, masih iddah 3 kali suci, 3 kali sucian ya. Kalau sudah 3 kali suciannya sudah selesai, mau kembali lagi rujuk ya, maka harus dengan akad baru ya. Tapi kalau masih 3 kali sucian, maka dengan cukup dengan rojak tuki, aku merujuk kamu sudah cukup ya, sudah cukup ya. Tolak yang 3 ya, 3 kali itu disebut dengan talak bain, tidak boleh kembali lagi kecuali dia cerai, iddah, nikah sama orang lain, digauli, terus kemudian iddah, cerai, iddah, barulah boleh dinikahi dengan mas kawin baru ya. Orang yang menikahi orang lain itu disebut dengan mahalil ya, mahalil. Ini talak bain sughra. Ada talak bain kubro yang berjanji selamanya tidak akan mau menikahi dia lagi ya, itu karena perjanjian bain kubro. Ada kalanya dari segi bahasa ada yang sorih ya, ada yang sorih ya, ada yang sorih, kemudian ada yang kinayah. Ada yang bahasanya saya mentalak kamu, ada yang kinayah, kamu ini gak pantas sebagai istri ya. Artinya itu kan 50-50, atau itu mentolak ataukah bukan, itu kinayah. Kalau sorih, kalau yang aku mentalak kamu itu jelas jatuh, walaupun dia bercanda maupun gak bercanda. Akan tetapi kalau yang kinayah itu harus ada niat. Jadi kalau dicurhati maka harus niatnya apa? Kamu pulang saja ke rumah orang tua kamu. Lah ini nggak jelas antara mentalak ataukah tidak ya. Ya, ini harus ada niat dari seorang pelakunya ya, harus ada niat dari seorang pelakunya. Itu kinayah ya, kinayah. Itu harus ada niat. Tapi kalau yang sorih itu harus ya, dia itu bercanda maupun marah maupun guyon, tetap itu akan jatuh. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, monggo silakan. Assalamualaikum, mau tanya. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak Eko. Ini apa itu untuk apa itu tidak boleh minum obat untuk agar tidak haid. Nah, gimana kalau untuk pelaksanaan ibadah haji itu? Oh ya. Itu gimana, Pak? Ya. Kalau ibadah haji itu biasanya yang bermasalah adalah ibadah haji yang plus-plus ya. Kalau ibadah haji yang reguler itu biasanya tidak ada masalah karena 40 hari jelas, selama 40 hari pasti ada masa suci di sana. Sehingga yang jadi permasalahan di dalam haji itu kan tawafnya Pak Haji. Tawafnya. Tawaf itu mengharuskan seseorang itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tawaf ifadah. Maka di haji yang pertama, kalau itu adalah haji wajib, maka diperkenankan untuk yakni muntalqil, penghenti daripada haid ya, minum obat penghenti haid itu diperkenankan. Tetapi kalau hajinya yang kedua, ketiga sunnah ya,
itu sebaiknya tidak usah. Ya, sebaiknya tidak usah. Kalau hal yang wajib maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di haji yang pertama tadi Pak Haji Eko ya. Di haji yang pertama itu tidak apa-apa. Pertanyaannya lagi, kalau orang itu minum pil penghenti haid tapi jebol, masih tetap jebol. Lah, ini yang jadi pertanyaannya seperti itu. Yang jadi pertanyaannya itu adalah ketika masih itu jebol, maka kita harus mengikuti satu kil ya yang mengatakan bahwasanya orang yang berhenti haid di waktu sholat yang bisa dijamak zuhur asar ya maghrib isya. Ini kok dia berhenti di zuhur asar, maka sebaiknya zuhur itu cepat-cepat mandi, kemudian langsung melaksanakan sholat, langsung tawaf. Ya. Atau kalau dia sudah punya keyakinan bahwasanya tanggal 12 Dzulhijjah itu dia akan haid, maka sebaiknya dia tawaf ifadah di saat tanggal 10-nya. Ya, di tanggal 10-nya itu Pak Haji subuh ya setelah mabit di Musdalifah ya, maka dia langsung pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Karena takutnya itu kalau dia sampai tanggal 13 dan sampai rombongan pulang ke Indonesia dia masih haid, itu berbahaya sekali. Maka bisa dia memakai nafar awal ya, dia langsung di tanggal 10-nya itu bisa lagi tawaf langsung ya, ataukah dia bisa memakai kaul yang berhentinya haid itu di masa-masa yang bisa dijamak, itu langsung mandi dan tawaf. Ya, itu Pak Haji nggih. Nah, kepingin coba peten gini lantai 2 ya. Sekarang pakai kayak skuter ya. Lantai 2 pakai skuter aja cepet. Ya. Lantai pertama nanti berjebol-jebol dan kesulitan. Ya, biar cepet. Habis itu sa'i haid kan nggak masalah ya. Yang penting tawafnya. Ya, yang penting tawafnya. Itu Pak Haji ya. Nggih. Paham nggih? Nggih. Dan ditanyakan lagi, monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Nggih, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan larangannya haid itu membaca Al-Quran. Ya. Terus Iya. saya itu di mereka ngajar Umi itu pakai polis Ya. online. Terus saya itu harus mencontohkan satu materi itu harus mencontohkan satu halaman itu saya baca semua meskipun ini Ya, yang diniati dzikir aja Pak Haji, diniati dzikir aja enggak masalah. Mboten napa diniati dzikir. Nggih, diniati dzikir enggak masalah. Saudara saya itu bilang jangan baca sama sekali. Kalau misalnya saya murojaah anak itu hanya sedikit-sedikit, misalnya wakanu nggak boleh karena itu suci ayat Al-Quran, jadi nggak boleh sampai membaca meskipun saya niatnya zikir. Ya. Gitu. Kalau di sini idza kanat dzakiratan, tetapi diperbolehkan itu adalah dzakiratan untuk berzikir ya. Fi haidiha dalam keadaan haid ya. Jadikan itu adalah untuk zikir. Ya, dzakiratan ya, untuk zikir. Enggak masalah Pak Haji. Lah nanti kalau bacaannya salah sama enggak ngingatkan ya bagaimana itu? Nanti salah terus dia, kasihan nanti. Nggih. Mungkin saya kalau pas ngecek, tapi kalau pas mencontoh itu banyak satu ayat, 2 ayat itu katanya nggak boleh kan kalau kita nggak hafal gitu. Iya, memang itu hadis Abdullah bin Abbas itu saya nggak berani memakai ya, bagi seorang yang hafid Quran ya, baca Quran dan sebagainya. Saya tidak berani memakainya karena ini untuk umum ya, untuk umum. Artinya tidak masalah Pak Haji dipakai untuk zikir ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diniati zikir tidak masalah. Tapi kalau guru saman melarang ya tidak masalah lah ya, monggo silakan. Tapi kalau dzakiratan lillahi untuk zikir karena Allah ya tidak masalah fi haidiha dalam keadaan dia haid ya, tidak masalah. Dan yang ditanyakan lagi mungkin mengenai tentang haid, sebenarnya banyak pembahasan tentang haid itu. Talak aja belum semuanya ini saya sampaikan tentang talak. Tentang talak karena arahnya kepada hukum nanti ya, Sedangkan ini kita ngaji hadis. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya, monggo tentang hukum-hukum yang lain terkait dengan apapun juga, monggo silakan. Pada di saat Ramadan. Mau tanya Ya, pripun? Mbak Aini. masalah haid. Ya. Misalnya keluar darah hari pertama sampai hari keempat, terus kemudian nggak keluar. Terus hari ke 6-nya keluar. 9-nya itu gimana nanti? Ya, tetap masa-masa haid itu dihitung dulu. Dihitung berapa jam itu? Yang terakhir nggak mau?
Nggih. Yang terakhir cuma sebentar kok. Lah iya, Sekitar dihitung. 1 jaman. Lah ya, terus kemudian dihitung dijumlahkan semuanya sampai di tanggal yang 9 itu. Dia kan terbentang tanggal 1 sampai 15 ya. Kalau memang itu 1 sampai 4 itu masih sedikit ya, sedikit jam, maka tanggal 9-nya belum sampai 24 dihitung sampai 24 jam. Ya. Paham nggih? Ini hari yang ketiga keluar itu dihukumi haid. Nggih, nggih. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya. Kalau mbak-mbak itu berhentinya di waktu asar, haidnya, duhur dikodok tak mboten? Mbak Kalau Mbak- menawi. lu kodok menawi, sampean wis haid berkali-kali yo. Sik liyane niku. Monggo, Mbak siapa? Mbak Iva, Mbak sapa iki meneh? Nggih, Abi dikodok. Nggih, Abi dikodok. Sapa iku? Mbak Iva. Nggih. Wah, sampean haid berkali-kali ya. Asar sama duhur itu boleh dijamak belum? Enggak. Boleh dijamak enggak sholat itu? Boleh. Ya. Kalau boleh berarti dalam satu lingkupan ya sholat itu ya. Dalam satu lingkup. Ya, maka kalau berhentinya asar kemungkinan duhur sedikit itu juga sudah suci. Maka sebaiknya dikodok sholat duhurnya, nggih. Ya, sebaiknya dikodok sholat duhurnya, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.